datang di channel Pelangi Jimbaran. Baik, Ibu ada di depan gerbang sekarang. Selamat menyaksikan video yang akan kita tampilkan. Semoga kalian sudah siap belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Mari anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi kalian lakukan sikap sempurna. Berdiri yang tegap dan kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini mari kita belajar agama dalam pertemuan pertama. Namun sebelumnya mari siapkan buku tulis, pensil, dan peralatan belajar lainnya. Kalau sudah selesai semuanya, mari kita membuka pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus-menerus Engkau limpahkan bagi kami sampai hari ini. Dan terutama pagi ini Tuhan, kami mau belajar agama. Kiranya kekuatan-Mu nyata atas kami untuk kami bisa memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami ya Bapa, untuk kami bisa mengerti semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami untuk hari ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa belajar dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu hidup kami, apa yang kami lakukan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan memulaikan pelajaran ini. Amin. Baik, nah kita sudah berdoa. Sekarang kita langsung dalam pembelajaran kita. Nah, pertemuan pertama ini anak-anak kita belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tema untuk pertemuan pertama adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan Misyani, adakah manusia yang tidak pernah berdosa? Tentunya jawabannya, semua manusia pernah melakukan sesuatu yang salah, ya kan? Nah, kalau Tuhan tidak mau dan tidak menghendaki kita untuk melakukan yang tidak sesuai dengan perintahnya. Tuhan mau kita melakukan perintahnya yang ada di dalam Alkitab kita masing-masing. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi anak-anak, ayo semuanya ambil Alkitab, ya. Ambil Alkitab, buka Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian pasal 3, maksudnya Misyani, pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, di situ menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Ya, mereka ditempatkan di Taman Eden dan mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan, sehingga mereka
jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, pagi ini juga kita juga harus memahami dan mengerti apa itu maksudnya ayat itu. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, firman Tuhan di situ di Alkitab anak-anak menjelaskan semua penyebabnya, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan di situ di Alkitab menjelaskan semua, ya. Nah, anak-anak sekarang silakan buka dan sambil dibuka Alkitabnya dan sambil memperhatikan penjelasan dari Miss Yani, ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Ketika mereka tidak taat mendengarkan perintah Tuhan. Apa yang mereka sampaikan kepada mereka, mereka tidak mau mendengar. Mereka mau mengikuti apa kata hati mereka. Mereka mau mengikuti apa yang mau ingin lakukan, padahal itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, untuk kita saat ini, ya seperti tadi Miss Yani menjelaskan pada awal bahwa semua manusia melakukan kesalahan. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita, kesalahan itu adalah disebut dosa. Silakan ya, akibat dosa adalah maut, adalah kematian. Disebut dengan dosa. Ya, di Alkitab kita menjelaskan itu. Nah, Tuhan mau kita tidak seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah berfirman, tetapi mereka tidak melakukan. Malah mereka melanggar. Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan pohon yang satu itu di tengah-tengah taman itu. Apakah mereka melakukan itu? Tidak. Tuhan berfirman lagi, semua boleh dimakan, tetapi yang satu itu tidak boleh dimakan buahnya, karena itu adalah buah pengetahuan. Ya. Nah, dengan itu anak-anak yang belajar agama sekarang, mari kita belajar mendengar apa yang diperintahkan. Nah, intinya di sini kita belajar mendengar apa yang diperintahkan dan kita melakukan apa yang diperintahkan itu. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran, jangan lakukan itu. Nah, kembali lagi kepada Alkitab kita yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 1, pasal 3 maksudnya Miss Yani. Miss Yani ulang, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tidak taat. Ya. Poin yang pertama di situ adalah Adam dan Hawa tidak taat. Tahu ya anak-anak, kalau tidak taat, Tuhan perintahkan jangan makan. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan. Nah, itu apa namanya? Tidak taat. Itu perintah Tuhan, jangan lakukan itu. Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka melakukan yang dilanggar oleh Tuhan. Nah, itu salah, ya. Salah. Allah menghendaki kita taat kepadanya. Ya, Allah mau supaya kita taat kepada perintahnya. Di mana kita tahu perintahnya? Di Alkitab, di firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali perintah di situ. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, semua sudah jelas di situ. Nah, anak-anak, ayo belajar untuk membaca Alkitab, sehingga tindakan kita sesuai dengan kebenaran. Kalau Tuhan menyuruh kita tidak berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan dosa, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk taat. Ya, mendengarkan perintahnya dan melakukan perintah itu dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kita melakukan semua kehidupan ini dengan kehendak kita, pasti semua salah. Ya, anak-anak ya. Tetapi kalau kehendak Tuhan yang kita lakukan, pasti benar. Nah,
kembali lagi kepada Alkitab. Jangan lupa apa yang kita lakukan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab itu adalah ibarat cermin. Ya, kita tahu wajah kita itu ada noda, kita lihat itu di cermin. Nah, kita tahu kehidupan kita sehari-hari anak-anak ketika kita membaca Alkitab. Iya, nah kita disuruh untuk membaca Alkitab. Allah menghendaki kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Nah, di sini tapi kebanyakan kita disuruh mengasihi, tetapi kita kebanyakan membenci. Disuruh kita mengasihi musuh, yang kita lakukan membalas dendam kepada musuh. Nah, Alkitab kita menjelaskan anak-anak tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaklah balas dengan kebaikan. Nah, itu disebut dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari anak-anak kita belajar. Kita mengasihi yang kelihatan. Yang mana itu yang kelihatan, Miss Yani? Papa, mama di rumah satu keluarga kelihatan. Teman-teman di sekolah itu kelihatan. Guru-guru di sekolah itu kelihatan. Dan pasti kita mengasihi Tuhan yang secara tidak langsung tidak kelihatan. Ya, itu ya anak-anak ya. Silakan dipahami ya penjelasan Miss Yani. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan katakan seperti ini. Kalau dia mau mengajak saya bermain, berarti saya berteman dengan dia. Kalau dia tidak mengajak saya, berarti saya tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Tuhan mau kita berteman tanpa memilih, ya. Kita berteman yang berbeda dengan kita, yang berbeda. Contohnya kita berbeda agama. Oh, saya nggak mau begitu. Tidak boleh begitu. Tuhan menyuruh kita berteman kepada semua orang. Tuhan menyuruh kita bersahabat kepada semua orang. Oke anak-anak ya. Ayo silakan ya menyimak penjelasan Miss Yani ya. Nah, apalagi ya? Allah menghendaki kita berkata-kata dan berbuat jujur. Tetapi kenyataannya banyak manusia kalau sudah bersalah ada bohong-bohongnya. Ya, nah Tuhan kita perintahkan kepada kita, ayo berkata jujur. Kalau sudah salah, ayo ya akui bahwa saya sudah salah. Ya anak-anak ya. Kalau sudah berbuat yang tidak baik, yang tidak benar, ayo ngaku salah dan minta maaf. Kalau sudah berbuat yang tidak baik, ya langsung minta maaf, ya minta ampun sama Tuhan. Dan kita juga harus mau mengampuni orang yang sudah bersalah dengan kita. Itu firman Tuhan, ya. Nah, apalagi Miss Yani, Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah kepada semua orang. Tetapi kenyataannya banyak kita yang masih ada yang sombong, ya. Ada yang tidak peduli, ya. Tetapi itu semua tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan mau kita ramah terhadap semua orang, ya. Saling menyapa. Halo teman-teman, itu menyapa. Selamat pagi papa mama, itu menyapa. Contohnya kalau tetangga lewat di depan rumah, halo ibu, halo bapak. Nah, itu ramah, senyum ya. Jangan mukanya marah-marah terus. Hatinya marah-marah terus sama papa mama, nggak boleh itu ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita senyum ya. Dalam hati kita ada damai,
sekalipun ada masalah, ayo belajar sama-sama untuk tetap tersenyum. Ya, kita semua harus belajar bersama-sama. Ya, kalau ada masalah, ayo diselesaikan secepatnya, tidak boleh lama-lama. Ya, apalagi menyimpannya di dalam hati, menyimpannya di dalam pikiran, tidak boleh seperti itu. Kalau kita menyimpan kesalahan orang, firman Tuhan berkata bahwa itu dosa. Ya, itu dosa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita anak-anak untuk mengampuni yang sudah bersalah kepada kita. Dan ingat, jangan suka melakukan yang tidak berkenan di hati orang lain. Ya, kita harus berhati-hati kalau kita berbicara, harus berhati-hati. Kalau kita ngomong kepada orang lain, kita harus berhati-hati. Bersikap juga harus berhati-hati, ya. Nah, itu untuk penjelasan untuk pagi hari ini tentang manusia berdosa. Nah, ini penyebab-penyebabnya tadi. Misalnya sudah menjelaskan, ya. Tuhan menyuruh kita melakukan yang baik, tahu-taunya kita melakukan yang kurang baik. Nah, itu Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan yang benar, ya, bukan yang salah. Tuhan yang menghendaki kita untuk mengasihi, ya. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi. Penyebab manusia jatuh dalam dosa adalah karena manusia tidak mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak mau taat kepada perintahnya. Allah menghendaki kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Perbuatan apakah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Contohnya, mengambil barang orang lain, ya, menyembunyikan barang orang lain. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bohong itu perbuatan yang tidak baik, ya. Marah-marah kepada orang lain tanpa sebab, itu juga tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu untuk pagi hari ini anak-anak misalnya menjelaskan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Penyebabnya adalah karena manusia tidak mau mengikuti atau tidak taat terhadap perintah Tuhan. Itu penyebabnya. Nah, mari anak-anak sekarang misalnya kasih penugasan, ya, di agama ini. Pertemuan pertama, silakan dicatat dan silakan dijawab, nanti langsung dikirim ke Miss Yani, ya. Penugasannya yang pertama adalah, menurut anak-anak, mengapa manusia mudah jatuh ke dalam dosa? Sekali lagi, ya. Menurut anak-anak, mengapa manusia mudah jatuh ke dalam dosa? Nah, silakan ditulis, ya. Yang anak-anak pahami saja, itu yang ditulis, ya. Yang kedua, apa akibat dosa? Apa akibat dosa? Itu soal yang kedua. Yang ketiga, baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 dan temukan penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sekali lagi, ya. Soal yang ketiga, baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 dan temukan penyebab Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke, itu saja pertemuan kita pertama ini anak-anak. Semoga bermanfaat penjelasan Miss Yani, dan silakan baca dan pahami, dengarkan kembali penjelasan Miss Yani. Kita menutup pertemuan kita ini dengan berdoa.
Tuhan, ampuni kami dalam kesalahan kami, dalam kelemahan kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah dan terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas bagi kami untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami ke jalan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Engkau Allah yang sangat mencintai kami, Engkau Allah yang mau menerima hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar dengan baik dari Ibu Guru yang sudah mengajar. Berkati kami semua, baik anak-anak yang di rumah, kiranya Tuhan Yesus yang menolong hidup mereka semua dan memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup pertemuan kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah menyaksikan videonya tadi ya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham dengan materinya. Kalau kalian mau mempelajari lagi video tersebut, kalian bisa buka di channel Pelangi Jimbaran. Oke. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.